Baik, saya dari kelompok 4 bersama dengan Kak Alvesi yang akan membahas tentang epistemologi sebagai perkembangan. Lanjut, Kamis. Oke, kita lihat di situ apa itu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, metodologi, serta batasan pengetahuan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, di mana episteme itu artinya pengetahuan dan pemahaman. Oke. Nah, saya ulang di situ, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul metodologi, serta batasan pengetahuan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, di mana episteme artinya pengetahuan atau pemahaman dan logos. Nah, ini diartikan sebagai pikiran, maka secara bahasa dapat diartikan sebagai studi atau ilmu atau pengetahuan yang benar. Lanjut. Melalui epistemologi, manusia akan memahami bagaimana ilmu pengetahuan dan secara ilmiah. Pengetahuan manusia secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ada pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini adalah sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman berdasarkan panca indera dan diolah oleh akal budi secara spontan, bersifat subjektif dan intuitif. Pengetahuan berkaitan erat dengan kebenaran, yaitu kesesuaian antara pengetahuan yang dimiliki manusia dengan realitas yang ada pada objek. Sedangkan pengetahuan non-ilmiah di situ adalah pemikiran rasional berdasarkan penguji lanjut menggunakan metode-metode ilmiah. Nah, istilah epistemologi diperkenalkan di bidang filosofis oleh filsuf Skontadia James pada tahun 1854. Namun menurut Brit Warren, Raja James sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemologi pada tahun 1591. Epistemologi merupakan suatu cabang utama filsafat yang khusus mengkaji tentang teori ilmu pengetahuan dari sejarah. Pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Atas dasar pokok filsafat inilah lahir ilmu lainnya. Ada menurut beberapa ahli tentang epistemologi. Yang pertama menurut William dan habis ini, epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Sedangkan menurut Musa, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu. Dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Oke, dalam epistemologi terdapat hakikat dalam kajian filsafat ilmu. Yang pertama, Eureka pendidikan ini adalah salah satu bagian yang paling penting dari ilmu pengetahuan, adalah kajian epistemologi yang mengenai keberadaan suatu ilmu, di mana kajian mengenai epistemologi ini bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan dalam pembahasan filsafat ilmu. Epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini seperti juga di lazimnya berkaitan masing-masing subsistem. Dalam suatu sistem membuktikan betapa sulit untuk menyatakan yang satu yang lebih penting dari yang lain. Sebab ketiganya memiliki fungsinya sendiri-sendiri yang berurutan dalam
mekanisme pemikiran. Nah, dalam epistemologi terdapat persepsi modern, yaitu terdapat dari epistemologi barat yang dianggap sebagai pendiri filsafat modern yang mengungkapkan pandangan bahwa organisme adalah mesin yang dibangun di atas bagian-bagian berbeda yang masih memiliki kerangka konseptual yang dominan. Sedangkan epistemologi timur ini memiliki pandangan ilmu pengetahuan di dunia timur. Jadi lebih memperhatikan keselarasan ekonologi dan sosial, keserasian dan kesatuan antara manusia dengan lingkungan luar. Objek dan tujuan epistemologi sebagai subsisten filsafat atau epistemologi, teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagaskan oleh Plato ini memiliki objek tertentu. Jadi objek epistemologi ini menurut Zuzun Suryan Sumantria berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Jadi proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantaran yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Nah, yang menjadi kesimpulannya dalam epistemologi ini yaitu epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pertanyaan yang mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan epistemologi salah satu objek kajian dalam filsafat yang menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam dengan dirinya dan kehidupan manusia. Jadi epistemologi ini akan sangat menonjol bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai hakikat epistemologi itu sendiri. Saya serahkan kepada Kak Alvesi, mungkin PPT yang kedua, Kak. Saya bagikan sendiri ya. Kak Ones yang satu lagi ditampilin. Bisa dibantu atau saya bagikan sendiri aja? Oke. Ya, yang ini ya? Iya. Bisa kelihatan? Oke, kelihatan. Ada gambar sepatu. Ya. Tapi separuh kelihatan. Separuh. Tapi di sini kelihatan. Biasa jelas. Iya, oke, pas. Oke. Saya dan Kesti ya. Kesti, kami berdua mendapat judul yang sama, yaitu epistemologi sebagai pengembangan. Yang pertama di sini yang saya ambil adalah pengertian dari epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan, yang merupakan gabungan dari epistem atau pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi epistemologi adalah ilmu untuk melacak pengertian mengenai pengetahuan, melacak atau untuk mengetahui lah mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya, ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas batasan
fondasi, alat tolak ukur, kebenaran ilmu dan pengetahuan manusia. Yang kedua di sini adalah pengaruh epistemologi dan hubungan dengan ilmu pengetahuan. Epistemologi berfungsi dan bertugas menganalisa secara kritis prosedur yang ditempuh ilmu pengetahuan. Epistemologi juga membekali daya kritis yang tinggi terhadap konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Epistemologi lah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Epistemologi juga menjadi modal dasar dan alat strategi yang merekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi hubungan epistemologi dengan pengetahuan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Yang ketiga di sini adalah cakupan pokok epistemologi. Yang pertama adalah epistemologi pragmatik, yaitu upaya yang menemukan kebenaran dengan mengacu pada pemikiran realistik. Dan dasar epistemologi ini adalah aspek penggunaan ilmu dalam masyarakat. Yang berikut adalah epistemologi moral, adalah pencarian keputusan benar atau tidak atas dasar baik buruknya seorang dan didasarkan atas keputusan etis suatu ilmu di masyarakat. Yang ketiga adalah epistemologi religius, dan yang keempat adalah epistemologi subjektif. Teman-teman bisa melihat pengertiannya di slide yang sudah saya jelaskan. Yang berikutnya lagi adalah macam-macam epistemologi. Epistemologi yang pertama adalah epistemologi metafisis, adalah suatu paham tentang kenyataan lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. Yang berikut adalah epistemologi skeptik, adalah suatu pembuktian apa yang dapat kita ketahui sebagai kenyataan atau benar-benar serta tak dapat diragukan lagi. Yang berikut adalah epistemologi kritis, yaitu tidak memprioritaskan metafisika atau epistemologi tertentu, melainkan berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat. Lalu kita mencoba menanggapi hal tersebut secara kritis. Dalam macam-macam epistemologi ini juga terdapat perbedaan antara kaum realis epistemologis dan kaum idealis epistemologis. Yang berikut adalah epistemologi sebagai objek ilmu pengetahuan. Epistemologi juga mempunyai fungsi dalam filsafat sebagai landasan tindakan manusia pada dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi epistemologi dalam keilmuan dapat membantu mengembangkan pemikiran mengenai suatu masalah dan mendorong manusia berpikir secara kritis tentang suatu kejadian, sebab akibat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah hasil pemikiran dari Isaac Newton mengenai sebuah apel yang bisa jatuh ke bawah, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dan pemikiran bagaimana bisa terjadi, dan akhirnya muncullah teori hukum Newton dalam ilmu sains. Dan ilmu itu sampai hari ini masih dipelajari dalam ilmu sains. Yang berikutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari epistemologi yang saya ambil ada 4 poin. Yang pertama adalah epistemologi dipelajari agar bisa membantu manusia untuk memahami macam-macam asumsi dasar ilmu pengetahuan serta memahami kekuatan dan kelemahan dalam setiap metode ilmiah. Yang kedua adalah epistemologi dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan tentang atau dari Tuhan, khususnya unsur rasional atau akal yang dianggap sebagai bagian dari jiwa. Yang ketiga adalah secara global epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia dari filsafat, ilmu murni sampai ilmu sosial. Yang berikut adalah epistemologi adalah landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dan pengetahuan, dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan.
Demikian dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilakan. Ibu coba kasih 2-3 kalimat berkaitan dengan epistemologi itu. Kesimpulannya gimana? Bukan Menurut saya epistemologi ini kalau hubungannya dengan ilmu filsafat itu sangat berpengaruh besar, karena epistemologi ini adalah suatu ilmu yang menjadi tolak ukur dari setiap dari para filsuf. Epistemologi ini juga muncul karena adanya pengetahuan akan suatu masalah gitu. Itu sih menurut saya sih Pak, yang saya tangkap dari pembahasan kami ini. Mungkin dari Bapak. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau Ibu jawab tadi, Ibu apa yang urus tombol itu? Kesimpulannya, Bu? Esti. Bu Hestin, ya. Oh, dia bikin dulu supaya kita titik berangkatnya dari mana konsep berpikirnya. Jadi ternyata epistemologi itu begini. Yang harus begini. Karena sebagian mungkin ini barang baru ini. Kesimpulan ya Pak. Menurut saya sih epistemologi ini adalah salah satu objek di mana yang kajian dalam filsafat atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi dia di situ menurut bahwa epistemologi itu secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam. Jadi dengan diri dan kehidupan manusia, epistemologi itu akan sangat menonjol bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai hakikat epistemologi itu sendiri. Oke. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Monggo. Indonesia, terus Ibu Niar. Ya, silakan. Saya juga mau bertanya. Pak Raplin, ada 3 ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya kepada kelompok, karena kebetulan kita ini satu bagian ya, karena 3 bagian dari filsafat, itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya lihat, karena saya juga tadi mencari-cari sedikit tentang epistemologi. Mohon maaf, di sini agak hujan deras, jadi suara saya harus saya kuatkan ya, Bapak Ibu. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada penyaji, sebenarnya dalam materi itu sebenarnya seperti ontologi ada aliran-aliran dari epistemologi. Yang ingin saya tanyakan, kenapa penyaji tidak mencantumkan itu di presentasi kalian? Misalnya ini ada 5. Yang pertama rasionalisme, yaitu kebenaran yang diperoleh hanya dari pembuktian. Empirisme, cara menemukan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Yang ketiga aliran positivisme, ilmu satu-satunya pengetahuan yang valid. Skeptisisme, sikap kurang percaya atau ragu-ragu. Dan yang terakhir pragmatisme. Pragmatisme tadi sepertinya disenggol atau disinggung oleh Ibu Fesi. Tapi yang 4 aliran ini tidak gitu. Dan Ibu Hesti sama sekali tidak mencantumkan aliran-aliran epistemologi ini. Padahal sebenarnya itu intinya di sini menurut saya. Pragmatisme itu pemikiran yang praktis, sempit, dan instan. Begitu, itu yang ingin saya tanyakan kepada kelompok. Dan selanjutnya, siapa saja filsuf-filsuf yang ada di epistemologi ini? Filsuf-filsuf siapa saja? Karena dari tadi PowerPoint-nya hanya menunjukkan sumber-sumber buku atau pendapat-pendapat para ahli masa kini. Padahal ini kan epistemologi ini saya rasa tidak berbeda jauh dengan tahun-tahunnya ontologi. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu Pesi atau yang satu lagi.
Bu Hesti. Ayo, silakan ditanggapi. Bu Pesi. Lah, gimana nih? Gak apa-apa, ngaku aja. Bu Hesti, saya nggak temukan. Nggak gampang, nanti tinggal perbaiki, tambahkan, revisi. Gitu kan namanya diskusi. Nah, Mungkin dari saya, Pak. tinggal minta sama Ibu Reni. Saya belum sampai pikiran saya. Ibu Reni ke situ minta tolonglah bahannya. Gampang. Nggak usah susah-susah. Jangan gengsi belajar itu. Ketika kita tidak tahu, jangan pura-pura Iya. tahu. Itu menyesatkan itu. Silakan. Mungkin dari saya, Pak. Apa namanya? Tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Grace ya. Ibu siapa tadi ya yang bertanya? Ibu Grace ya, Ibu Reni. Tentang filsuf-filsuf yang mempunyai hubungan dengan epistemologi. Kalau yang saya pelajari Silakan. Nggak yang kedengaran. sangat berpengaruh sekali seperti yang tadi saya sebut. Isaac Newton itu sebenarnya dia bukan seorang penemu ilmu sains ya. Jadi di situ dia menjelaskan bahwa dia dari pemikirannya dia akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang masih dipakai sampai hari ini di dalam ilmu sains. Dan juga ada beberapa filsuf yang kalau coba saya cari di sini ada beberapa filsuf yaitu seperti Aristoteles, Socrates itu juga mereka punya pengaruh penting dari epistemologi ini. Nah, kalau untuk pemikirannya sih baca sampai sejauh itu. Mungkin itu sih, mungkin dari Hesti boleh ditambahkan. Baik Ibu, terima kasih. Saya kasih contoh sederhana. Konsep dasar dalam epistemologi itu sebenarnya didasari atas dasar sebuah kekaguman terhadap yang ada. Dan itu masuk di nalar kita. Gitu loh. Nah, sehingga pada akhirnya itu bagaimana membicarakan sesuatu itu ada. Gitu loh. Ketika dia melihat segala sesuatu, kekaguman. Ingat yang kemarin saya bilang, kekaguman dan keheranan. Kenapa orang berfilsafat kagum dan heran, bahkan ada keterbatasan. Nah, epistemologi ini sebenarnya akan didasari dari sebuah konsep, berangkat dari sebuah konsep adalah yang tadi saya bilang, yaitu bahwa kekaguman terhadap sesuatu itu, katakanlah itu manusia. Kenapa ada manusia? Gitu. Nah, maka pada akhirnya muncul nalar. Nah, proses untuk mencapai segala sesuatu untuk memahami seluruh kehidupan manusia, itulah epistemologi. Itulah epistemologi. Bagaimana prosesnya untuk mendapatkan sesuatu jawaban yang ada. Nah, saya pernah katakan melihat sesuatu begini. Waktu saya di Martapura,
Di samping gereja itu ada sapi. Ada sapi sedang berteriak-teriak. Saya keluar, ternyata dia sedang beranak, melahirkan. Saudara, hitungan nggak sampai setengah jam, itu anak sapi itu keluar. Dijilat-jilat ibunya dan seterusnya. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian dia lompat-lompat. Saya muncul keheranan. Saya bilang, manusia itu proses untuk dia jalan itu butuh 5, 6, 7 bulan. Ini sapi itu katanya hitungan jam. Itu tadi berangkat dari sebuah keheranan. Nah, saudara, dari situ akhirnya saya berpikir begini. Bagaimana prosesnya itu terjadi? Proses itu. Saya bilang, nah itulah tadi hakikatnya sapi itu beda dengan manusia. Yang secara ontologis tadi, yaitu hakikat sapi. Ya sapi ya memang begitu. Manusia sudah begini. Jadi kita nggak bisa paksakan. Manusia, coba bayangin. Seandainya manusia tidak ditata dan segala macam. Kalau dia didekatkan ke monyet, lama-lama dia akan jalan seperti monyet. Itulah. Nah, itu yang saya melihat. Nah, kalau kita berpikir secara epistemologi tadi, maka pada akhirnya kita akan terus mencoba memikirkan bagaimana prosesnya itu. Proses terjadi sesuatu yang ada. Nah, saudara, kerangka berpikir ini membawa kita kepada sebuah tadi masalah ciptaan tadi. Proses manusia. Nah, kita coba perhatikan dari segi kehidupan manusia itu. Kejadian dikatakan Tuhan menciptakan manusia itu. Dalam teori penciptaan dikatakan bahwa ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, bagaimana prosesnya? Proses itu terjadi sampai pada akhirnya demikian. Nah, lagi-lagi saya jadi akhirnya memberi kesimpulan. Sampai di situ dulu. Nanti Ibu Pesi nggak bisa memberi jawaban sama Ibu Heri. Ya, saya stop dulu. Lupa saya bahwa baru mulai. Ya, jadi tadi udah diberi jawaban sedikit. Gitu. Yang lain mungkin boleh tambah. Ya, sedikit saya tambah, Pak dosen. Dari pertanyaan Ibu Grace, pertama-tama sekali berbicara tentang filsafat epistemologi, maka kita harus kenal dulu namanya sumber-sumber dari epistemologi itu apa. Maka saya memberikan beberapa acuan. Kita harus tahu dulu bahwa epistemologi itu dia memiliki sumber-sumber. Sumber-sumbernya itu adalah yang pertama Alkitab, Tuhan, rasio, panca indera, dan otoritas. Nah, dari situlah nanti kita akan beranjak, maka kita akan kembali kepada para tokoh-tokoh yang membahas tentang agama, Tuhan, rasio. Nah, siapakah tokoh-tokoh yang membahas rasio? Rasionalisme itu. Siapakah tokoh-tokoh yang membahas tentang idealisme, realisme, eksistensialisme, dan lain sebagainya. Di dalam agama pun juga ada orang-orang atau tokoh-tokoh Kristen, filsafat Kristen yang membahas tentang epistemologi ini di dalam agama. Seperti mungkin yang kita kenal itu Karl Barth, Immanuel Kant. Mereka membahas tentang itu. Begitu juga mungkin seperti Calvin, dan mungkin yang lain juga banyak sekali mereka membahas tentang Tuhan dan Alkitab. Begitu juga di dalam otoritas juga. Banyak hal-hal yang lebih memprioritaskan tentang filsafat non-ilmiah. Jadi
kebanyakan itu tadi seperti yang dibahas tentang ontologi tadi. Tanpa ilmiah pun kadang-kadang dia berspekulasi. Jadi sebenarnya menjawab hal itu sebenarnya lebih gampang sekali. Yang penting kita tahu dulu dasar-dasar dari epistemologi ini, apa sumber-sumber dari penelitian mereka. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa epistemologi ini adalah tujuannya untuk mendapatkan sebuah ilmu dari objek yang diteliti. Jadi contoh ini, saya mau membahas tentang satu tema di Alkitab tentang anak muda yang kaya raya. Nah, sebenarnya saya harus menyelidiki secara alkitabiah, secara gramatikal, secara historical, pokoknya dia hal-hal yang bersifat tekstual dan kontekstual. Maka secara epistemologi, ilmu apa yang saya dapat dari pembahasan tersebut? Nah, sebenarnya epistemologi ini sangat gampang sekali. Yang penting dia kuncinya, tujuannya adalah bagaimana dia mendapatkan satu ilmu pengetahuan dari objek yang diteliti. Sehingga dia tidak hanya melihat saja, tetapi ada sumbangsi pemikiran yang dia sumbangkan kepada orang dari hasil penelitiannya. Begitu, terima kasih. Iya, silakan. Mei, jangan asik terus kalau di situ. Dikasih tanggapan. Jeffrey, Eben. Izin memberikan tanggapan dan pertanyaan nanti, Pak. Ya, silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya minta maaf tadi telat karena berhubung ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Yang pertama kita harus sepakat dulu. Tadi saya belum mendapatkan sesuatu yang sangat esensi dari sebuah kesimpulan pembahasan tentang epistemologi ini. Tadi saya sempat mengingat perkataan Pak Uli secara sederhana dari penyaji materi ini dikatakan apa sih secara sederhana epistemologi itu, kesimpulannya gitu. Kan saya coba berpikir tadi dari dua penyajian tersebut. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa epistemologi itu adalah lebih kepada sebuah ilmu yang membahas tentang banyak teori. Nah, jadi kita harus sepakat dulu, apakah kita sepakat semua bahwa epistemologi, bagian daripada ilmu filsafat ini, itu membahas tentang teori-teori yang ada. Nah, supaya kita nanti nggak menyampaikannya secara berkeseliweran, nyinggung sana, nyinggung sini gitu. Jadi fokusnya kita ke epistemologi, ya ke epistemologi saja gitu. Nah, itu tanggapan saya. Kemudian saya juga menanggapi dari pertanyaan Ibu Grace, ya kan? Kalau di ontologi katanya ada aliran-aliran, nah saya juga pengen tahu dasar kepustakaan Ibu Grace untuk menemukan adanya aliran-aliran ontologi itu, dasar kepustakaannya dari mana? Itu pertanyaan saya. Nah, kemudian tanggapan ketiga, ini tanggapan termasuk usulan ya. Alangkah baiknya kalau kita dalam membuat presentasi, kalau bisa dicantumkan sumber dari mana kita mendapatkan bahan presentasi ini, supaya nggak ngalur ngidul loh. Ya, ini S2 loh, bukan S1. Ya. Nah, itu tanggapan saya. Nah, kemudian pertanyaannya, saya cukup menarik tadi pembahasan dari kedua pemateri ini. Semua berkaitan dengan umum sebenarnya, general, tapi tidak masuk pada esensi sebenarnya apa sih yang mau kita temukan dari materi epistemologi ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kerangka dasar prosedur epistemologi ini sehingga dapat berfungsi sebagai sebuah objek ilmu?
Itu. Saya kira itu aja pertanyaan saya satu. Makasih, Pak. Oke, makasih Pak. Ya, Baik, silakan. sebenarnya Pak, saya mau merespon dari yang dibilang Bang Raflin, sumber yang saya ambil. Saya mengambil sumber seperti yang saya katakan di awal, kenapa sampai saya bisa bilang atau memberi masukan kepada kelompok untuk bisa membuat aliran-aliran epistemologi, karena saya juga kan, karena ibaratnya kita tuh kakak adik gitu dari segi ilmu filsafat antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya mengambil sumber itu dari buku yang direkomendasi oleh Bapak dosen, Filsafat Ilmu dari Suwardi Endrawarsa, dan juga internet serta Wikipedia. Seperti itu. Di buku sepertinya ada, cuman di Wikipedia itu lebih dalam, lebih ada contoh-contohnya, ada filsuf-filsufnya, dan juga pernyataan-pernyataan secara lengkap gitu. Jadi mungkin saran saya untuk kelompok bolehlah dilihat-lihat di Wikipedia supaya menambah-nambah wawasan dan materinya semakin lengkap. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Ibu apa ditanggapi? Ibu Hesti sama Ibu. Pertanyaannya Pak, maaf. Ya, silakan. Oke, saya ulangin pertanyaannya. Tolong diperhatikan untuk Ibu Esti dengan Ibu siapa tadi? Nah, Ibu Esti dengan temannya lah tadi pematerinya. Nah, begini. Pertanyaan saya, apakah ada kerangka dasar prosedur? Apakah ada kerangka dasar prosedur epistemologi sehingga dapat berfungsi sebagai objek ilmu? Tadi kalau nggak salah bukan Ibu Esti ya, ada Ibu yang satunya lagi tadi, Ibu ada satu bagian. Alpesi. Ada bagian tadi menyampaikan bagian subjudulnya yang adalah epistemologi sebagai objek ilmu. Nah, ini yang menarik bagi saya. Nah, makanya ketika itu saya pengen nangkep tadi nih, kalau itu epistemologi dijabarkan sebagai objek ilmu, tentunya kan saya langsung berpikir begini, oh berarti ada dong kerangka dasar untuk epistemologi itu nanti akan dapat berfungsi sebagai objek ilmu, begitu. Kalau untuk lebih sederhananya, apakah ada proses atau tahapan-tahapan dari epistemologi sehingga nanti epistemologi itu dapat berfungsi sebagai objek ilmu? Nah, sederhananya begitu saja. Dengaran, Pak. Iya, ini kan bicara tentang mau mencoba menemukan sebuah kebenaran yang ada. Artinya sebuah proses tadi. Nah, terhadap sebuah proses, saya kira tetap memakai sebuah
koridor dalam arti seperti yang dibuat sebuah penelitian tentang sebuah kebenaran yang ada dari segi sistematika ilmunya. Nah, karena apa? Kalau kita lihat di sini dikatakan menemukan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu tepat dipandang jika menggunakan berbagai macam teori. Nah, artinya bisa kita terima itu tadi kan sebuah proses untuk menemukan dengan menggunakan berbagai macam teori. Itulah yang dikatakan Pak Rafli tadi. Apakah kita sepakat menggunakan berapa teori gitu loh. Nah, proses itulah yang pada umumnya tetap dilakukan untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, dalam proses ini, inilah yang salah satu tokoh yang terkenal di dalam epistemologi itu adalah Descartes tadi. Descartes itu cenderung kepada rasionalisme. Kalau saudara baca itu dalam waktu belajar tentang revolusi Perancis, itu salah satu ungkapan yang dia bilang begini, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, proses berpikirnya tadi yang akhirnya menemukan tentang sesuatu. Nah, bagaimana itu terjadi, saudara? Kalau kita lihat di sini, yang menemukan sesuatu itu berarti dalam sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan yang memang masuk di dalam kerangka penerapan ilmiah yang dilakukan tadi. Nah, artinya tergantung bagaimana kita mencoba menggunakan sebuah pendekatan terhadap berbagai macam sesuatu tentang hakikat apa yang kita mau coba terima. Itulah. Contohnya, kita berpikir secara filosofinya dulu. Contohnya, begini. Apakah orang beriman itu yang namanya beriman pasti makmur? Gitu kan? Umpamanya, orang selalu bilang kalau percaya Tuhan semua beres. Itu sebuah kebenaran. Kalau kita mau cobakan itu, berarti kita masuk dalam sebuah penelitian. Dalam rangka kita menentukan fokusnya. Fokus yang ada. Dengan menggunakan sebuah penelitian, katakanlah kuantitatif. Dari segi ilmu metodologinya. Sehingga kita akan memberikan sebuah pemaparan tentang berkaitan dengan konsep-konsep yang ada. Baru kita lihat sebuah kebenaran. Nah, itu satu sisi. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan pendekatan yang lain untuk membuktikan. Mungkin dari segi sudut pandang yang lain. Nah, sehingga pada akhirnya apa? Kita menemukan sebuah kebenaran yang berkaitan dengan sebuah teori yang ada itu. Jadi Pak Raplin, kalau ditanya apakah ada sebuah cara penelitian, saya kira tetap menggunakan koridor ilmu-ilmu yang dikatakan di dalam metafisika dan hal-hal yang lain yang mencoba menggunakan itu dalam kerangka untuk mau menentukan sebuah kebenaran tentang sesuatu yang ada itu. Jadi yang namanya tadi kemarin Pak Odes sudah gambarkan di dalam masalah filsafat itu salah satu diantaranya yang ini bicara tentang epistemologi itu. Karena apa? Dia mau menemukan sebuah kebenaran. Itu berarti berkaitan dengan sebuah penelitian yang ada. Jadi mau tidak mau menggunakan kerangka-kerangka yang ditetapkan secara ilmiah di situ. Begitu kira-kira Pak Rapli. Izin menanggapi Pak. Silakan. Kalau menurut saya, menurut pendapat saya, kalau kita melakukan sebuah penelitian hanya untuk menemukan sebuah kebenaran, menurut saya kalau hal itu dilakukan, nanti kebenaran yang bagaimana? Kebenaran itu kan dalam pengalaman saya, kebenaran itu dalam penelitian masih absurd. Tetapi saya lebih cenderung kepada penelitian yang menemukan fakta-fakta yang otentik. Itu. Nah, fakta-fakta otentik sudah tentu menurut saya itu mengacu kepada kebenaran yang hakiki. Itu, Pak. Nah, tapi itu apa namanya tanggapan saya dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian saya coba masuk kepada implementasi epistemologi dari pemahaman saya.
contoh implementasinya begini, Pak. Tadi Bapak kan menyinggung mengenai penelitian. Nah, di dalam penelitian kan ada prosedur, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nggak langsung ujuk-ujuk kita melakukan penelitian. Contoh, kalau kita sebagai mahasiswa S2 ingin melakukan research atau penelitian, kan ada tahapan-tahapan, prosedur-prosedurnya. Ya, membuat menentukan tema ataupun judul, kemudian kita mengajukan proposal, itu selanjutnya kemudian mengikuti sidang proposal. Itu kan tahapan-tahapan dan prosedur-prosedurnya nanti akan dijabarkan dari masing-masing tahapan-tahapan tersebut. Nah, itu ya yang saya maksud. Nah, dari pertanyaan saya itu, apakah ada prosedur ataupun tahapan-tahapan epistemologi sehingga nantinya kemudian epistemologi itu benar-benar berfungsi sebagai objek ilmu, gitu, Pak. Iya, jadi gini, sebenarnya kan kalau kita coba lihat dari segi hakikat, epistemologi itu sudah bagian dari sebuah ilmu filsafat. Hanya persoalannya adalah di prosedurnya, gitu loh. Nah, kalau kita mau coba lihat, ini kan mau membuktikan sebuah proses itu benar tidaknya, gitu. Jadi kita mau, itu dia sudah bagian dari sebuah ilmu otomatis, dan itu karena bagian cabang dari sebuah filsafat yang ada. Tapi kalau kita melihat tadi bagaimana proses suatu kebenaran yang ada, gitu. Kita mau coba cek sesungguhnya seperti itu, gitu. Nah, dalam proses inilah epistemologi itu berfungsi. Kira-kira bisa ditangkap, Pak Ramlin? Saya masih belum ketemu nih, Pak. Filsafat saya terlalu jauh berpikir. Jadi gini loh, kalau Bapak tadi bilang, apakah pada akhirnya itu menjadi sebuah ilmu? Iya, karena apa? Epistemologi itu juga bagian dari ilmu filsafat yang mau mencoba menemukan sebuah kebenaran. Sampai situ paham kan? Oke, paham, Pak. Oke, sampai situ. Nah, dengan demikian, hasil dari semuanya itu, kita kan mau mencari sebuah kebenaran tentang sesuatu yang ada. Tadi saya katakan contohnya, bagaimana benarnya? Ini sebuah konsep. Terus di lapangan bagaimana? Kita mau coba lihat itu. Nah, sehingga pada akhirnya apa? Yang epistemologi ini adalah mencari sebuah kebenaran yang sehingga pada akhirnya kita tidak memberi sebuah kesimpulan tanpa sebuah dasar. Dan seringkali terjadi kan begitu. Itulah. Contohnya, kenapa umpamanya katakanlah tentang sesuatu bisa akhirnya tidak jelas. Kita lihat mengambil sebuah keputusan tanpa sebuah dasar. Gitu loh. Kita hanya mengeneralkan segala sesuatu. Gitu loh. Sehingga pada akhirnya kita tidak mau melihat sebuah proses yang sesungguh yang ada di dalamnya itu. Gitu loh. Tapi dengan epistemologi ini kita mau coba lihat bagaimana prosesnya untuk mencapai sesuatu bahwa itu sebuah kebenaran yang ada. Saya kasih contoh yang sederhana lah, umpamanya. Kita mau coba melihat dari sebuah, dulu ada dosen saya bilang begini, persembahan katanya, persembahan yang ada jemaat. Datang ada dosen kami bilang begini, masa kita mau teliti tentang persembahan? Terus datang dosen kami bilang begini, kenapa tidak? Yang mau kita teliti apa? Apakah mereka sungguh-sungguh mengerti konsep persembahan yang sesungguhnya? Apa motifnya? Nah, setelah mereka mengerti motifnya itu, hasilnya apa? Sehingga pada akhirnya kita bisa lihat, pada saat itu berarti kita bisa simpulkan, pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi kala dia memberi sesuatu. Itulah. Itu jadi sebuah kebenaran
yang akhirnya kita bisa temukan dalam kerangka berpikir epistemologi ini. Begitu gambaran yang bisa saya jelaskan. Oke, kira-kira paham? Ya Pak, tapi Ya. ada muncul pertanyaan lagi dari yang Bapak sampaikan. Apakah epistemologi itu hanya mengacu kepada menemukan kebenaran, atau juga nanti di kemudian hari akan menemukan sebuah teori baru yang lebih kepada kebenaran yang sesungguhnya? Ya, bisa kemungkinan. Tapi artinya begini, itu bukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Artinya begini, kalau saya lihat dari apanya, sebenarnya kan sudah ada gitu. Cuman orang mau melihat untuk sesuatu. Jadi orang berfilsafat itu sebenarnya gini loh. Dia udah lihat, tapi dia penasaran. Hasil akhirnya sebenarnya dia udah temukan. Nah, bagian-bagian dari situ oke, bisa muncul terjadi. Apakah itu katakan sebuah teori, tapi kalau saya berkata mungkin bukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Tapi ada bagian-bagian yang lain yang muncul dari sebuah proses itu yang terjadi, yang memang belum tersingkapkan di situ. Saya tidak berani berkata bahwa itu akan menjadi sebuah teori yang sesungguhnya gitu. Karena ketika kita coba berpikir seperti kalau saya kasih contoh tadi, mungkin di pihak lain bisa terjadi sebuah perbedaan konsep dan pemahaman yang ada yang di situ. Wih, ini siapa ini yang pakai helm? Oh, Eben, masih di jalan kau Eben ya? Iya, saya di jalan tapi saya ikutin dari awal, Pak. Oke, nggak apa-apa, luar biasa nih. Kok saya lihat ada helm Grab gitu loh, makanya. Ya, oke. Ada yang lain yang mencoba memberikan pemahaman lain? Saya Pak, Ya, silakan. saya tanggapan tapi sekaligus pertanyaan juga sih Pak. Jadi konsep berpikir saya seperti ini. Antara ontologi dan epistemologi ini memiliki satu benang merah keterkaitan. Jadi Ya. teori ontologi itu kan yang tadi ada dan tiada. Berarti ada itu dibuktikan dan tiada itu berarti konsep saya berarti diimani. Lalu mengalah ke epistemologi itu sendiri. Bagaimana epistemologi itu yang dikatakan sebagai konsep berpikir untuk menemukan satu kebenaran. Bagaimana epistemologi itu memberikan satu jawaban konsep yang bisa menemukan satu jawaban dari yang ketidakadaan ini. Kan ada dan tiada. Kalau ada kan oke bisa, karena itu bisa dibuktikan dengan satu objek. Tapi yang tiada ini, kira-kira epistemologi itu, konsep berpikir epistemologi itu bagaimana menjawabnya itu, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Pesi dan Hotni. Saudara makin bingung atau makin jelas? Hah? Gimana ini kira-kira di kelas ini? Makin bingung atau makin jelas? Atau sedang berpikir, ini mata kuliah mau bawa kemana sih? Ini kira-kira ada yang begitu berpikir? Hah? Gimana? Ini masih dengar saya bicara nggak? Dengar Pak. Nah, Antara makin bingung dan atau jelas, makin Pak. apa ini? Masih Pak, masih. Agak bingung Pak. Agak bingung. Kadang bingung, kadang jelas. Kalau bingung, berpegangan. Gimana Bu? Kadang bingung, kadang makin jelas. Ya, berarti proses nalarnya jalan. Ada dan tiada Pak. Nah, berarti proses berpikirnya jalan Bu. Kemarin kita udah sepakati kan berfilsafat itu adalah apa? Menggunakan nalar kan. Jadi kalau bingung itu berarti kena. Jangan bilang, udahlah, apa namanya? Yang penting aku sudah selamat, tugasku beritakan Injil. Nah, itu enggak kena itu.
Karena Ya. ada dan tidak ada. Ya memang orang berfilsafat itu orang bingung. Jadi kita dibawa bingung. Tapi saya selalu katakan alur berpikirnya yang saya ambil. Jadi saya hanya lari ke ada sesuatu ultimate, yaitu Allah. Itu larinya kalau saya selalu berpikir. Penyebab sesuatu itu ultimate, yaitu Allah. Selesai gitu. Ya, silakan. Ada tadi pertanyaan dari Bu Kesia yang terakhir itu. Bagaimana Pesi ini Ibu Rosiana diam-diam saja nih. Ada komentar. Lagi sakit gigi, Pak. Lagi sakit gigi. Gimana lebih baik sakit gigi atau sakit hati? Enggak ada yang dipilih kah? Enggak mau dua-duanya, Pak. Hah, gabung dua-duanya. Sakit hati juga. Enggak mau dua-duanya. Oh, oke. Iya, gimana Ibu Niar? Silakan tanggapi dulu. Bu Marpis Evianti. Jepri, mana kau Jepri? Ada Pak, Kau ngomong dulu lah. Kau jangan saya nyimak aja bersikup. dulu Pak, soalnya Hah? melayang-melayang dulu ini. Kenapa melayang-melayang? Nanti aja kali Pak, nyimak aja dulu Pak. Mei Harap Jega mana nih? Ayo, Ihan. Ini Pak, masih menyimak juga Pak. Jangan terlalu menyimak. Ini kita mata kuliah udah mau selesai. Menyimak terus. Bu Ati. Iya Pak. Ya gimana? Maaf Pak, tadi nggak menyimak tadi. Ini lebih parah kalau si Mei tadi udah menyimak, ini belum menyimak sekali. Kita mau udah selesai, Bu. Tadi lagi ibadah Pak. Jadi hanya ikut di apa? Itulah pantasan Ibu mendua hati, ibadah dan filsafat ini. Akhirnya di tengah ibadah nggak dapat, filsafat juga apalagi. Ya, Pak Ones gimana? Ada tanggapan? Mungkin supaya dia filsafat epistemologi ini Pak kita memahami bersama-sama dan tidak absurd. Perlu kita mungkin membahas secara sistematis. Yang pertama sekali, epistemologi ini sebenarnya tidak sedang membahas teori orang sih. Justru itu dia sedang mempertanyakan apakah ada kebenaran di luar dari pengalaman manusia. Maka dari epistemologi ini nanti juga lahir filsafat eksistensialisme, di mana bahwa memahami Tuhan itu tidak hanya di luar dari manusia atau rasio manusia, tapi melalui pengalaman. Nah itulah nanti salah satunya adalah tokohnya adalah Suren. Dia menentang hal-hal yang bersifat filsafat itulah. Nah untuk itu kita perlu tahu bahwa sebenarnya objek dari penelitian filsafat epistemologi itu yaitu tadi metafisika dan aksiologi. Nah, metafisika itu kan dia terbagi menjadi 4 ya, ada kosmologi, teologi, ontologi, dan itu juga satu lagi tentang saya lupa yang satunya. Nah, yang kedua dia membahas objeknya itu itulah dia membahas tentang etika, estetika. Nah, ada orang yang memang memiliki pengetahuan melalui pengalamannya sendiri. Tetapi orang-orang yang kreatif berpikir dia tidak mau akan hidup atau terobsesi dari pengalaman-pengalamannya yang sehari-hari atau mungkin pengalaman-pengalaman mistik. Dia akan terus kreatif, akan terus belajar dan mencari. Dia tidak akan hidup dalam satu objek pemikiran seseorang. Makanya ini sebenarnya epistemologi sekali lagi, dia tujuannya adalah dia tidak hanya terpaku atau menerima apa yang menjadi statement seseorang terhadap pengalamannya. Dia akan terus mencari di luar dari pengalaman seseorang itu. Jadi supaya kita tahu sekali lagi, ini epistemologi dia punya objek penelitian
yaitu di luar dari diri manusia, bagaimana dia tidak mau terpaku pada pendapat-pendapat orang, dia mau berdiri sendiri. Jadi saya contohnya ini punya pendapat, si A bilang, saya mengalami Tuhan, kemarin saya dikirim di ATM uang, oh puji Tuhan, teman-teman juga nanti pasti bisa. Nah, orang-orang epistemologi dia menentang hal begitu, apa benar? Masa sih pengalaman dia dengan saya sama? Saya nggak mau percaya Tuhan dengan modal begitu, melalui pengalaman. Nah, orang-orang epistemologi itu dia bergerak di bidang itu. Kalau ada seorang Kristen bersaksi, oh puji Tuhan, kemarin saya berdoa, dapat mobil. Nah, itulah kalau kita mau ikut Tuhan. Nah, orang-orang epistemologi dia tidak mau seperti begitu. Dia benar-benar tuh dia punya kekhasasan ciri khas khusus, bagaimana dia benar-benar mengalami Tuhan itu dan benar-benar baik juga secara akademik maupun juga secara pengalaman. Jadi dia tidak akan percaya Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang sebenarnya nggak masuk logika juga. Nah, sebenarnya itu sama yang saya bilang tadi, itu adalah orang-orang epistemologi, dia terus-menerus mencari kebenaran sampai titik akhirnya dia mendapatkan dan dia bisa diacukan sebagai seperti yang dikatakan Pak Rafili tadi, sehingga itu bisa dijadikan sebagai sebuah ilmu. Nah, kalau contohnya seperti saya bilang tadi, saya bertemu Tuhan, puji Tuhan di dalam mimpi, itu nggak bisa dijadikan sebagai ilmu. Itu hanya pengalaman. Nah, orang epistemologi itu dia lebih daripada itu, sehingga dari penelitiannya itu bisa dijadikan ilmu atau ilmiah, karena dia kaji. Nah, coba sekarang saya menulis buku melalui pengalaman saya, hal apa yang bisa dapat dari situ? Nggak ada ilmu yang bisa saya dapat. Yang ada saya terobsesi. Tapi coba kalau contohnya Pak dosen menulis satu ilmu tentang kiamat. Nah, dari kajian-kajian ilmiahnya, dari penelitiannya yang sangat bagus, saya dapat ilmu. Nah, itulah orang-orang epistemologi itu. Dari saya seperti begitu, Pak. Oke, iya. Saya memperjelas aja supaya kita memahami epistemologi itu tidak kayak samar-samar gitu. Oke, makasih Pak Ones. Iya, ada yang lain? Pak, Iya, mungkin dari saya mau silakan. Sesuai dengan yang tadi saya coba mencari beberapa kebenaran, beberapa pernyataan dari epistemologi ini. Sebenarnya epistemologi ini hampir sama persis dengan epistemologi ini dia mencari kebenaran. Jadi seperti dia epistemologi ini punya hubungan yang erat dengan logika. Kalau yang saya ketahui ya, epistemologi ini dia punya hubungan yang erat dengan logika. Jadi contohnya seperti ketika saya tadi diberikan contoh bahwa contohnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Orang orang yang berpikir secara logika atau secara rasional dia akan berpikir bahwa 2 tambah 2 bisa 4. Bukan hanya 2 tambah 2 yang sama dengan 4, tapi ada juga. Jadi dia mencoba untuk mencari tahu hal-hal yang baru dari apa yang orang epistemologi ini satu ilmu pengetahuan yang memang tidak bisa dikatakan bahwa dia pemahaman atau pendapat dari filsuf, tapi sebenarnya ini dia epistemologi itu dia suatu kebenaran yang orang terus mencari kebenarannya gitu. Kalau menurut saya sih, mungkin dari teman kelompok saya. Tapi itu mungkin bisa disimpulkan aja lah. Epistemologi itu kan orang-orang yang akademis gitu, secara simpel. Iya Pak dosen ya. Iya. Betul. Ya orang akademis gitu. Dia terus belajar, terus menggali, terus dia mau hal-hal yang baru gitu. Nah itu dia yang saya bilang, salah satu tokoh yang menganut ini kan René Descartes itu yang mencoba semboyannya dia kan, aku berpikir maka gitu ergo sum, aku berpikir aku ada gitu. Jadi dia nggak langsung terima, tapi dia coba menggali, menemukan sesuatu gitu. Nah
Cuman tadi yang saya bilang, kita nggak bisa katakan bahwa itu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, anggap itu bagian dari sebuah kebenaran, hasil dari sebuah temuan gitu loh. Itu yang tadi saya katakan bahwa kalau kebenaran itu kan apa? Susah kita berkatakan. Pak Ones bilang ini kebenaran saya. Lalu PC bilang begini, begini dan segala macam. Nah, artinya hasil temuan yang kita dapatkan itu. Gitu loh. Persoalannya nanti kita cek dari segi filosofi, dari segi kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak ada saudara yang berani berkata ini kebenaran yang sesungguhnya itu. Itulah. Karena itu hasil dari sebuah pergumulan yang ada. Pada waktu kita mengatakan itu kebenaran sesungguhnya, itu kita sedang mencoba menempatkan diri kepada sesuatu yang apa itu, yang kurang tepat. Iya, oke, ada lain? Iya, saya kira kalau kita berpikirnya begini, tadi sudah makin meruncing sebenarnya dari segi sorry, Ibu Kesia tadi pertanyaannya silakan ulang dulu, saya udah lupa. Antologi dan epistemologi ini kan saling berkaitan, Pak. Ya. Memiliki satu keterkaitan. Nah, di antologi itu kan punya konsep dasar yang tadi Bapak bilang ada dan tiada. Yang ada itu adalah dibuktikan melalui objek dan lain sebagainya. Sementara yang tiada itu diimani. Nah, bagaimana epistemologi menjawab yang tiada ini, Pak? Oh, karena kalau yang epistemologinya kan bukan persoalan sedikit berbeda di situ. Dia hanya mau mencari sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Ini prosesnya, Bu, secara epistemologinya. Itu dia mau mencoba tadi seperti yang Pak Ones bilang, benar nggak demikian? Itulah. Dia proses belajar yang terus-menerus. Nah, yang dia teliti adalah yang tadi, yang memang yang katakanlah yang kepada sebuah objek tadi. Makanya dikatakan yang berkaitan dari segi akademik tadi, dari segi rasio tadi. Nah, ontologi memang hakikat, ada dan tiada itu. Tetapi di epistemologi itu dia lebih cenderung kepada rasionalisme tadi. Gitu loh, Bu. Jadi tidak lagi bicara ada dan tiada itu, tapi dia mau coba lihat, mau membuktikan, saya nggak puas. Contohnya begini, seperti tadi yang dikatakan bahwa kalau kita beriman, itu ya contohnya tadi Pak Ones, beriman pasti dapat uang. Nah, apakah seorang-orang yang dapat uang itu selalu yang beriman? Gitu loh. Nah, letaknya di mana? Sehingga dia berpikir tiba pada sebuah kesimpulan yang ada. Atau yang tadi saya katakan tentang masalah konsep memberi tadi. Gitu loh. Jadi pasti akan dia temukan. Ternyata pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu sangat mempengaruhi dia dalam hal memberi. Nah, itu dia berkaitan dengan sebuah realita yang ada. Karena apa? Dia ingin membuktikannya. Jadi sedikit berbeda, Bu. Betul ada keterkaitan antara ontologi dan epistemologi. Tetapi lagi-lagi dia, nah saudara Ibu si Grace tadi kalau seandainya baca akhir daripada akhir daripada epistemologi itu ada di situ topik di bagian. Ibu Grace punya buku itu kan? Dia bilang apa? Satu topik di situ dikatakan tumbangnya konsep epistemologi itu gitu loh. Tumbangnya. Dia bilang karena itu sebagai dasar ilmu tidak akan selamanya bisa bergerak tegak berdiri. Ternyata dia bilang ada kalanya epistemologi tumpul dan diserang oleh cabang ilmu lain. Itu tadi, ketika kita bicara tentang keilmuan lain dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu katakanlah teologi dan segala macam, dia kan tumbang. Gitulah. Ibu Grace bisa lihat nggak di bagian akhir itu?
Kalau baca itu juga. Tumbangnya, topik di situ, tumbangnya epistemologi. Epistemologi sebagai pilar dasar keilmuan tidak akan selamanya berdiri tegak. Ada kalanya epistemologi tumpul dan diserang oleh cabang ilmu lain. Bahkan dengan nada yang sugestif dia katakan, menyatakan bahwa akan atau terjadi matinya epistemologi itu. Bayangkan. Karena tiadanya itu apa? Sangat-sangat relatif. Gitu. Karena dia selalu berpikir ilmiah-ilmiah begitu. Gitu ya. Itu gambarannya. Jadi kalau seandainya yang presentasi ini buku ini yang saya bilang, filsafat ilmu yang ini. Coba nanti kalau mau perbaiki makalahnya supaya lebih baik, ketika kita menemukan buku silakan diperbaiki ya, supaya lebih baik tugas-tugasnya. Usahakan ini dapat. Oke, saya kira masih ada. Begitu Ibu Kesia. Masih ada yang lain? Masih ada waktu? Oke, Sapianti gimana Bu? Ada komentar? Gimana pendapat Ibu bicara dengan epistemologi dan ontologi ini? Silakan. Ibu makin bingung Iya, Bu. kah Iya, atau Pak. apa gitu loh. Silakan. Kesimpulannya Bu gimana? Saya sedikit menyimak, Pak, karena saya sambil menulis juga dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman, termasuk Bapak, bahwa eh, apa setiap ilmu filsafat itu memang kalau hanya sekedar kita pelajari, barangkali mungkin enggak sampai, enggak bisa kita pahami dengan betul. Terus? Tapi demi sedikit, khususnya bagi saya secara pribadi, bahwa saya sambil baca-baca juga contoh-contohnya seperti apa, seperti itu, bisa lah Pak. Bisa saya pahami. Oke. Ya. Ibu Sri Jebuah gimana Bu? Silakan. Yang nggak pernah bicara silakan komentar dulu. Dengar itu makin bingung atau apa gitu. Supaya kita tahu posisinya. Bu Wati, Anggra ini. Silakan. Bu Eni. Halo. Kalau kita jalan terus nanti ketinggalan gimana nih? Ayo. Nanti semua akan ada keterkaitan. Metafisika lagi nanti. Ayo, kasih komentar. Jangan hanya diam. Di mata kuliah ini kalau diam bukan emas. Ya, kalau dari saya Pak, maaf sebelumnya memang sih saya belum belum menyimak tadi presentasi dari kelompok teman-teman dari kelompok yang pertama tadi karena kan saya tadi ada ibadah. Nah, kebetulan kan saya itu WL-nya, jadi saya belum bisa menyimak sepenuhnya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, yang lain? Bu Eni? Bu Eni? Makin bingung saya, Pak. Makin bingung ya. Ibu Anggra ini? Saya mikir, Pak. Iya. Jadi, saudara begini. Saya mau katakan begini. Berfilsafat itu nggak boleh sambil-sambilan. Sambil ibadah, sambil masak, sambil apa gitu. Karena apa? Kita harus fokus. Saudara, saya kemarin siapkan materi itu. Itu saya udah pernah dulu sampaikan. Cuman di laptop saya hilang. Harus install ulang. Nah,
Ketika saya baca itu lagi, Ibu tahu, Bapak Ibu tahu, 5 kali saya baca itu buku. Baru saya dapat kesimpulannya. Kalau 1-2 kali, blank gitu. 5 kali bayangin. Saya sudah pernah ajarkan itu, dan saya sudah dapat ya 1. Tapi 5 kali saya baca lagi. Nah, jadi kalau hanya sekedar sambil lalu, ya memang susah. Jadi besok-besok itu ketika teman-teman presentasi harus connect dulu dengan istilahnya. Makanya selalu saya katakan epistemologi itu apa sih? Ontologi itu apa sih? Nah dari situ baru kita pelan-pelan berpikir ke arah lain supaya kita mengerti. Jadi makanya saya bilang kalau sambil-sambilan, aduh, itu hanya berlalu begitu saja. Nggak bisa belajar sambil WA, sambil TikTokan. Nggak bisa, nggak dapet itu. Nggak dapet. Ya. Makanya saya bilang kemarin adalah fokuslah dulu gitu loh. Ya mungkin kalau belajar kurikulum, ilmu agama bisa. Ini sulit bagi kita karena main logika di sini. Ya, setiap kata-kata itu memiliki makna yang tersendiri itu. Ya, itu nasihat saya. Oke, masih ada yang lain? Ya, bagaimana Pak Ones? Pak Ones berapa kali baca kemarin materinya? Oh, saya itu Pak dari malam sampai 1 hari saya Pak stres. Tambah Itu lagi dia tugas coba. sekali lagi melatih mahasiswa karena besok ada wisuda di sini. Jadi Coba padat kali. sampai Sampai jam 1 malam baru tidur tuh belajar terus. coba. Makanya saya bilang yang sambil-sambilan nggak dapat. Ya, jadi memang ini menyita berpikiran. Tapi saudara, di akhir nanti saya mau katakan begini. Di akhir dari semua, oh ternyata begini. Sehingga ketika Anda belajar sesuatu, ini sangat-sangat menolong. Sangat-sangat menolong. Dengan memakai konsep berpikir. Makanya selalu saudara, mata kuliah filsafat itu dikasih di semester awal. Supaya apa? Itu menolong mahasiswa untuk berpikir ke depan. Jadi tajam, butuh analisis, dan akhirnya dia mampu menyusun kerangka berpikir. Situ Mas. Tapi kalau saudara sambil-sambilan nanti selesai mata kuliah ini nggak ada berubahnya sedikit pun. Gitu. Jadi ya nanti saudara hanya tamat wisuda S2, tapi ya cara berpikirnya tetap seperti S1. Cara berpikirnya. Makanya lihat orang-orang lain itu ya kan udah S3 tapi gitu-gitu aja. Gak ada yang nambah. Analisanya sama saja. Itu dia karena apa? Dia tidak menggunakan kerangka berpikir seperti itu. Ya. Oke lah. Gimana? Ya silakan. Adakah materi mata kuliah ini Bapak selain berprestasi? Apa nih? Maaf bertanya Pak. Adakah materi? Maaf Pak. Bertanya, adakah materi di mata kuliah ini Pak? Selain dari presentasi. Kalau saya bertanya. Maksudnya? Apa sih maksudnya Pak Ibu Dina itu? Orang ngerti saya Izin Pak, kalimatnya. mungkin maksudnya apakah ada materi di luar dari presentasi ini Pak yang dibagikan ke mahasiswa? Mungkin Yang begitu harus Pak. siapa? Adalah. Jadi kan kemarin begini kan yang seharusnya dikasih belum ada yang saya terima secara utuh. Tugas kita ada 2. 1 bikin makalah secara utuh dulu. Disitulah yang tadi Pak Raplin bilang sumber-sumbernya segala macam Anda cantumkan. Itu Anda kirim ke saya. Tapi sampai sekarang 1 pun belum ada yang kasih. Yang kedua, di PPT itu Anda hanya melihat inti-intinya yang mau Anda presentasikan. Tapi bahan bakunya itu selalu dikasih ke saya. Gitu ya. Jadi belum ada yang kasih. Makanya saya bilang, oke lah,
saya toleran. Ada masukan-masukan yang ada, makanya saya bilang tadi bisa diperbaiki, disempurnakan, di akhir mata kuliah nanti kasih ke saya. Karena itu yang mau saya nilai. Jadi berkaitan dengan Anda menyiapkan materi itu, sejauh mana pemahaman Anda luasnya, dan yang kedua ketika Anda menanggapi semua hal-hal yang ada. Itulah saya buat makalah pribadi terus presentasi. Ngono kui gitu loh. Ngerti ora? Ngerti enggak? Pak Ones belum kirim kan materinya secara lengkap belum kan? Oh iya Pak, mohon maaf Pak saya. Iya. Coba baca apa itu di silabus. Saya bilang menyerahkan makalah secara lengkap. Itu yang dikirim. Makalah ya Pak ya. Iya, makalah. Contohnya kemarin Bapak bicara itu secara, coba gambarkan ke saya dulu, baru kirim ke saya. Kan makalahnya belum selesai Pak, tanggal akhir bulan baru dikirim. Itu kan makalah yang lain, ini tugas yang itu loh. Kan 2 itu. Oh, dijadikan dalam bentuk Word ya? Iya. Oh, berarti ini harus buat makalah juga ya Pak, bukan hanya PPT doang. Iyalah. Hapus. Coba lihat di situ silabusnya itu. Saya bilang Maaf Pak. materi lengkapnya dikasih. Jadi situ itulah yang tadi Pak kemarin. Makanya saya bilang udah jelas, tapi lupa juga kan. Kami minta maaf Pak dosen, ampuni kami. Maaf Pak. Ini kelalaian kami Pak, maklum aja lah. Memang S2 kalau online begini susah, pelayanan kerja, ngurus anak dan lain sebagainya. Ya, begitulah resikonya Pak. Pak, saya belum jelas maksudnya Pak. Jadi gini, Bu, Ibu mau bicara tentang apa? Ilmu dan agama. Ilmu dan agama. Ibu cari materi dulu yang berkaitan dengan ilmu agama. Gambarkan itu dalam bentuk tugasnya. Utuh. Kan di PPT itu kan nggak semua kan. Inti-intinya saja Ibu yang jelaskan. Itulah di PPT. Tapi tugas lengkapnya, Ibu sumbernya dari mana dan segala macam, itu di tugas yang dikirim ke saya. Jadi PPT sama tugas lengkap. Nah, saya bilang kalau sudah tugas lengkap dikasih, seandainya ada masukan-masukan seperti Ibu siapa tadi? Ibu Hesti dan Ibu siapa yang satu lagi tadi? Ibu Alvesi Pak. Ya, Alvesi itu kan masukan dari Ibu Grace, ternyata ada tokoh-tokohnya, mereka belum cari lagi, cari perbaiki supaya disempurnakan, itu bisa dikirim balik nanti pada akhir perkuliahan. Coba lihat dulu, tampilkan dulu Pak Ones itu apanya, silabusnya, ada nggak? Pak Oli, izin tanya sebentar Pak. Ya. Pak, untuk membuat tugas dari presentasi ini, apakah wajib mengikuti buku-buku referensi yang sudah Bapak cantumkan, atau boleh referensi buku lain atau jurnal begitu Pak? Boleh. Itu saya hanya kasih panduan, paling tidak itu. Di luar itu silakan Pak, nggak ada masalah. Baik Pak, makasih Pak. Berarti Pak boleh dikirim lewat via WA Pak, itunya makalahnya. Kenapa masalah coba naikkan di email, kenapa ada masalah kah? Coba. Sudah dikirim dari semalam tapi tidak bisa masuk. Coba terus. Izin Pak. Kalau kadang email itu bermasalahnya begini Pak. Kalau misalnya dia memorinya terlalu gede, dia kadang sulit untuk ngirim Pak. Makanya orang kenapa lebih praktis ngirim lewat WA begitu Pak. Ya boleh, terserah lah yang mana. Coba lihat, mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian dalam silabus dan mengirimkan secara lengkap melalui email. Yang kedua, mahasiswa mempresentasikan tugas dalam bentuk PPT. Gimana? Jelas, Pak, salah mengertikah atau saya yang salah? Jelas Pak. Hah? Jadi
inti dari tugas-tugas itu, itulah yang di PPT. Makanya saya bilang kemarin itu, saya pernah kira intinya aja, tidak perlu membaca. Saya selalu katakan begitu. Jadi ibu, bapak-bapak, ibu-ibu kuasai dulu inti-intinya saja di PPT itu. Karena apa? Di tugas komplit sudah ada. Gitu ya, nggak apa-apa, maklum lah. Ini karena gara online, saya ngomongnya dari sini, tangkapnya di sana, sinyal dia bawa berbeda kali. Dah, gimana Pak Ones? Macet di jalan, Pak. Macet di jalan dia, dia tarik sedikit, akhirnya tangkapnya sedikit. Karena apa? Sambil ibadah, sambil masak kan? Tapi Pak, boleh kan kalau kita kirim WA aja, kan kita udah punya nomornya Bapak. Boleh lah, boleh, boleh. Saya kadang-kadang gini, kepenuhan di situ itu makanya kalau di email kan ya udah nggak apa-apa, saya pindahkan lah nanti ke laptop, nggak apa-apa. Saya mahasiswa di Jambi juga, saya selalu bilang ke email, kalau email kan tersimpan lama, nggak pengaruh kemana-mana. Kalau WA di HP saya itu terlalu banyak, jadi susah saya. Jadi setiap kali saya download, saya baca, tersimpan banyak di situ. Jadi ya mungkin saya akan siapkan satu folder lain di situ sehingga begitu. Makanya saya akhirnya minta di email. Tapi nggak apa-apa lah, supaya kalau itu yang membuat Anda sejahtera dan senang, saya yang kerja ulang, nggak apa-apa. Pak, boleh kasih usul nggak Pak? Izin Ya. Pak Pauli. Itu dulu, silakan Ibu Grace gimana? Kalau boleh kita buat classroom aja kali Pak. Jadi kita Classroom. khusus untuk mata kuliah ini gitu. Jadi bisa di-share ke sana. Oh ya udah sama aja itu Bu. Boleh dibuat classroom juga nggak apa. Nanti saya bikin. Berarti saya kirim ke situ. Oke Pak. Iya. Gimana Pak Rapli? Ya Pak, izin kasih tips saja Pak. Jadi kalau misalnya kita mau menerima data apapun itu, baik foto, video dan apapun itu, kalau untuk memori handphonenya tidak mau menyimpan data-data itu semua, Bapak bisa buka WhatsApp web, baru hubungan nanti ke bukannya di laptop tapi ya WhatsApp-nya. Nah, ketika Bapak download foto, video atau data apapun, dokumen apapun itu, nanti itu akan tersimpan di laptop dan tidak akan tersimpan di WhatsApp. Iya, itulah yang saya lakukan selama ini. Makanya saya bilang, saya kadang-kadang kan mahasiswa begini loh Pak. Pak, saya udah kirim katanya, saya nggak bawa laptop. Akhirnya saya baca, ketemu besok. Kapan ada ruang waktu saya baca, kayak bimbingan. Kalau memang betul, saya selalu simpan di laptop. Ada satu file di situ, bimbingan mahasiswa. Jadi itu saya di HP saya tidak tersimpan. Saya udah buat seperti itu Pak Rapli. Ini kenapa saya kadang-kadang kan makanya saya bilang ke Pak Ones tadi, Pak Ones kirim ke saya dulu, karena dia buka itu kan saya sambil simak, saya baca ulang segala macam di situ gitu loh. Saya sambil perhatikan buku. Ketika mengajar saudara, ini di meja saya buku begini, ini, gitu loh. Saya selalu di samping saya buku ini, makanya ini di meja makan, anak-anak bilang, wah ini Bapak ngajar kita, susah ini buku semua di meja makan. Ya gimana Bu? Pak, saya boleh usul nggak Pak? Ya. Saya boleh usul. Iya boleh. Ini bebas, tenang aja Bu. Saya nggak akan marah. Ya, kebetulan kan saya kan, gimana kalau Bapak masuknya dari teman-teman masuk dari Google Drive aja. Kan di situ Google Drive kan ada Word yang untuk bagi untuk kalau tugas tuh dibagikan dari Drive gitu loh Pak. Jadi contohnya saya gimana ya, saya mau jelasin ya. Karena di tempat kerja saya kan pakai sistem begitu kan. Jadi saya bikin tugas tapi saya bisa bagikan langsung ke Bapak, jadi Bapak bisa langsung buka gitu tanpa saya harus email lagi ke Bapak gitu. Namanya Drive
Google Drive gitu. Di situ kan ada Microsoft Word yang untuk bagikan tugas langsung. Jadi nggak perlu di email, nggak perlu kirim lewat WA, langsung aja. Jadi kalau pas habis diketik langsung bagikan ke dosen gitu. Jadi nggak terlalu harus di email, harus dikirim lewat WA. Oh. Iya, kira-kira semua paham kah? Tapi mungkin saya sedikit tambahkan, karena Pak dosen bisa menerima melalui WA, ya nggak apa-apa. Karena kan mungkin ada teman-teman kita, nggak tahu ya apakah semua di sini di Kota Jakarta, kalau yang ada di pelosok jaringannya susah, kalau dia udah tahu semua perangkap-perangkap elektronik, cara-cara pemakaiannya ya nggak masalah. Tapi mungkin ada di antara kita yang masih gaptek, maaf nih, pasti ada lah. Tidak semua kita tahu kok gitu. Nah, untuk itu mungkin kalau Pak dosen masih memberikan kita kebebasan untuk bisa mengirim di WA, ya nggak apa-apa. Ya. Monggo, gitu maksud saya. Kalau nanti buat kelas ini, kelas itu, Iya, kasihan ribet. ibu-ibu, Betul, mama-mama betul. gitu. Kalau kita anak muda ini gampang nih. Gitu. Saya berpikir termasuk dosen yang cukup fleksibel. Kalau Anda pun tidak punya laptop segala macam, tulis tangan juga mau. Saya terima. Di kampus itu, Pak, nggak ada komputer, nggak ada uang saya retak. Udah tulis tangan aja, saya terima. Kalau seandainya ibu-ibu tulis begitu, foto, kirim aja, saya terima. Simpel aja bagi saya. Yang penting Anda kerjakan, saya dapat bisa baca. Selesai. Jadi benar. Masih ada mesin tik, Pak ya? Iya, masih tulis tangan juga boleh, tapi tulis tangannya jangan kayak cakar ayam. Saya sudah tulisan saya jelek, lebih jelek lagi, repot. Ya, jadi gitu aja. Mana yang bisa Anda lakukan, lakukanlah. Cuman WA saya, Pak, saya udah kirim di email supaya cari situ. Saya Pak lewat WhatsApp, apa-apa.